Bab 298. Ricky pun menarik kaos tersebut dengan kencang hingga badan Riri ikut tertarik dan di badan sang suami. "Mas." Pekik Riri dengan mata melebar. "Apa?" Balas Ricky begitu pelan. La melingkarkan tangannya erat di pinggang Riri yang masih ada di atasnya. "Entar ada orang loh," kata Riri. "Biarin." Ricky menyahut santai. Ia sibuk mencifmi seluruh wajah sang istri. Sementara Riri terkikik geli dengan kelakuan suaminya itu. Apalagi kumis tipis dan jambang sang suami mulai tumbuh lagi. "Geli tahu, Mas," ujar Riri sembari tertawa. "Nanti aku cukur ya biar gak makin panjang." "Bukannya kamu suka yang brewokan daripada polosan ya?" tanya Ricky. "Iya sih, tapi setelah dirasa-rasa, kok geli ya?" "Bikin merinding gimana gitu," timpal Riri masih dengan tawanya. "Justru itu yang membuat sensasinya beda." "Lebih spesial," balas Ricky. Ia masih saja menyusuri seluruh wajah sang istri dengan birnya. Sesekali berpindah pada bir dan menggis 9 itnya pelan saking gemasnya. "Siva lihatin loh, Mas. Kasian, kecil-kecil sudah menonton ade 9an dewasa," kelakar Riri sembari mengulum senyum. "Siva mana ngerti," balas Ricky yang belum mau melepaskan sang istri. 201. "Tapi aku sesak tahu," protes Riri yang akhirnya menggulingkan badannya sendiri ke samping sang suami. "Oh, iya, Mas. Aku belum banyak tanya-tanya tentang Mbak Mita. Mas aja yang tanya langsung ya." Riri mengubah topik pembicaraan. "Pihak yayasan sudah kirim foto KTP-nya ke nomorku. Aku rasa gak perlu banyak ditanya-tanya. Cukup dilihat saja kinerja gimana. Terus kamu cocok gak? Soalnya aku serahkan semuanya sama kamu. Kalau menurutku oke, cocok, baru kita ambil. Kalau menurutmu kurang cocok, nanti aku minta kirim yang baru," timpal Ricky panjang lebar. "Aku sih cocok-cocok aja. Yang penting telaten dan fokus urus anak-anak," balas Riri. "Kamu fokus urusin aku ya." Kelakar Ricky sambil menarik selimut kemudian menutupkannya pada dirinya dan Riri. "Mas." Riri kembali memekik saat tangan Ricky mengungkung badannya di dalam selimut. "Siva lagi gak tidur loh," lanjutnya berusaha melepaskan diri. "Tapi Siva lagi anteng kan?" timpal Ricky setelah mengintip Siva yang sedang anteng duduk sambil memainkan beberapa buku dongeng yang berserakan. Baru saja Ricky hendak melakukan aksinya, pintu kamar mereka keburu diketuk dari luar. "Mbak Riri," seru Mita. Ricky mendengus kasar. Giliran anak-anak anteng, gangguannya dari yang lain. Riri terkekeh pelan sambil membenarkan bajunya yang sedikit berantakan. "Sabar. Lagian masih siang juga," tuturnya sembari turun dari tempat tidur hendak membuka pintu. 202. Riri memastikan penampilannya sudah rapi saat membuka pintu. Sementara Ricky langsung turun dari tempat tidur dan pura-pura menemani Siva bermain. Riri langsung tersenyum begitu membuka pintu dan melihat keberadaan Mita. "Kenapa?" tanyanya. Maaf, Mbak." Naufan nangis. "Saya sudah coba gendong tapi nangisnya makin kencang," kata Mita. "Baiklah. Aku lihat dulu." Timpal Riri sambil buru-buru berjalan menuju kamar Naufan. Di mana suara tangis bayi itu terdengar melengking. Sementara Mita sempat melirik ke arah Ricky yang tak mengenakan baju atasan. Badan kekar dan otot-otot tangan lelaki itu membuat Mita menelan ludah.
hingga ia sempat terpaku sesaat. Saat Ricky menoleh ke arahnya, Mita buru-buru melenggang pergi sembari menggeleng kencang. "Anak ganteng kenapa nangis? Sini mama gendong." Riri langsung meraih Naufan dari boks bayi dan menimangnya dengan kasih sayang. Menepuk-nepuk badan mungil sang bayi yang kini dipeluk di D4 danya. "Tolong hangatkan ASI-nya ya. Bisa kan?" pinta Riri saat melihat Mita kembali ke kamar itu. "Baik, Mbak. Bisa kok, di yayasan sudah diajarkan," jawab Mita. "Syukurlah. Cukup satu kantong aja, ya." Timpal Riri. Mita mengangguk mengerti. Riri sendiri masih menenangkan Naufan yang masih menangis meski tinggal rengekan kecil. "Ini, Mbak." Mita mengulurkan botol susu pada Riri. Riri langsung memberikannya pada Naufan. Barulah bayi lelaki itu diam. Semakin lama, Naufan memang semakin kuat menafsu. Hingga membuat Riri harus menambah jadwal pumping setiap harinya. Sudah dicoba diberi ASI langsung tapi bayi itu menolak. Seolah sudah nyaman dengan dot yang biasa digunakannya. "Kalau kamu keteteran, diselang-seling sama susu formula aja. Gak apa-apa banget kok," kata dokter juga, saran Ricky saat itu. "Lihat nanti ya, Mas. Selama masih mencukupi, lebih baik full ASI saja dulu. Setidaknya sampai usia Naufan 6 bulan. Toh sebentar lagi ini. Gak nyampe 3 bulan lagi," timpal Riri. "Baiklah, gimana nyamannya kamu aja. Tapi jangan sampai bikin kamu kurang istirahat juga. Nanti malah sakit, drop, anak-anak juga yang gak keurus," balas Ricky perhatian. Riri mengangguk mengerti. Ia paham jika suaminya itu cemas. Namun Riri sendiri lebih tahu bagaimana kondisi dirinya sendiri. Karena itu bukan hal pertama yang dialaminya sebagai ibu. Tentu karena Siva juga pernah ada di posisi seperti itu. Susu dalam botol habis seiring mata Naufan yang terpejam. Bayi lelaki itu sepertinya lebih merasa nyaman digendong oleh Riri daripada Mita yang merupakan orang baru. 203. Naufan hanya sedang beradaptasi dengan pengasuh barunya. Nanti juga dia mulai terbiasa, kata Riri pada Mita. "Iya, Mbak." Mita menyahut pendek. Ia terus saja memperhatikan cara Riri memberikan ketenangan pada sang bayi. "Oh, iya, Mbak. Mbak Mita kan sudah lumayan pengalaman ngurusin bayi. Menurut Mbak Mita, ini kenapa ya? Digigit nyamuk bukan sih?" Riri memperlihatkan bintik merah yang ada di telapak kaki Naufan. Mita melihat kemudian mengusap-usap telapak kaki mungil tersebut. "Kalau digigit nyamuk, tapi ini gak benjol ya. Bintik merahnya kayak dari dalam kulit." "Iya, justru itu. Siva dulu gak pernah ngalamin kayaknya," balas Riri. "Saya gak tahu, Mbak. Saya juga belum pernah ngalamin soalnya. Tapi semoga saja ini gak kenapa-kenapa. Mungkin efek cuaca panas atau apa gitu," jawab Mita. "Semoga saja ya." Riri mengendus pelan. Sebagai seorang ibu yang sudah menganggap Naufan adalah anaknya sendiri, Riri sempat cemas dengan kondisi sang bayi. Tapi ia berusaha untuk tetap berpikir positif. "Aku tidurkan di box ya. Mbak Mita cukup tungguin. Takutnya tiba-tiba kebangun," kata Riri seraya menurunkan Naufan ke atas box bayi dengan pelan. Bayi itu sempat bergerak tapi tidur lagi saat Riri menepuk-nepuk lembut pahanya. Setelah memastikan aman, ia lalu keluar dari kamar tersebut. Masuk kembali ke dalam kamarnya karena kini giliran Siva yang merengek.
Siva ngantuk kayaknya, sayang. Kata Ricky yang sedang menggendong Siva. Iya, Mas. Dia memang belum tidur dari tadi. Asik main aja sama Via, jawab Riri. Sini, biar aku sefsui, lanjut Riri seraya mengambil alih Siva kemudian membawanya ke tempat tidur lalu disefsui. Ricky sendiri ikut naik ke tempat tidur. Berbaring menyamping dengan kepala disanggah sebelah tangannya. Tatapannya terus tertuju pada Siva yang sedang menaifsu dengan lahap. Ricky memang senang sekali memperhatikan Riri jika sedang menaifsui. Aura keibuannya semakin terpancar dan ia merasa semakin kagum pada istrinya itu. Sang istri lebih rela bagian tubuhnya kendor asalkan anak-anaknya mendapatkan asupan terbaik. Gitu amat lihatinnya. Tegur Riri saat Ricky begitu fokus melihat Siva yang masih menaifsu meski matanya mulai terpejam. Suka aja lihatnya. Bikin gemes, jawab Ricky. Gara-gara itu aku harus rebutan sama Siva dan Naufan. Dan parahnya, aku kebagian ngalah mulu, lanjutnya berkelakar. Ish. Dasar. Riri melempar bantal ke arah Ricky sambil tersenyum malu-malu. Kok aku ikut ngantuk ya lihat Siva tidur. Kata Ricky mulai menguap. Tidur aja, Mas. Baru 2:30 ini. Nanti 3:30 aku bangunin, timpal Riri. Ia memang bisa melihat gurat kelelahan di wajah sang suami. Kamu juga tidur, ya? Pasti capek seharian ini. Titah Ricky. 204. Riri mengangguk. La melepaskan pelan-pelan mulut Siva dari sumber kehidupannya. Lalu ikut memejamkan mata di samping sang putri. Mata Riri sempat terbuka kembali begitu merasakan sebelah tangannya digenggam erat oleh Ricky. Hingga keduanya tetap tidur berpegangan tangan meski terhalang Siva di tengah-tengah. Malam ini, untuk pertama kalinya Mita berada di rumah itu. Meski begitu, Riri tetap mawas diri dan memasang telinganya kuat-kuat untuk memastikan Naufan aman satu kamar bersama Mita. Tak satu kamar lagi dengannya seperti malam-malam sebelumnya. Kasihan Naufan, Mas. Dia anteng gaya tidurnya. Kata Riri tak tenang. Insya Allah anteng. Kan sudah ada Mita yang ngurusin. Lagian dia juga masih ada di rumah ini. Kamu bisa sering-sering cek kalau khawatir, timpal Ricky. Iya sih. Aku cuma belum terbiasa aja. Biasanya kan Naufan tidur di kamar ini setiap malam. Sekarang gak ada, balas Riri. Wajar itu. Namanya juga baru pertama kali. Tapi nanti lama-lama juga pasti terbiasa. Toh orang lain yang menyewa babysitter juga sama, kata Ricky berusaha menenangkan sang istri. Oh, iya. Dia sudah tahu kan cara-cara menghangatkan ASI gimana, cuci botol gimana. Terus kayak popok dan lain-lain sudah tahu di mana letaknya, tanya Ricky. Sudah kok, Mas. Dia bilang sudah diajarin semuanya di yayasan. Aku juga sudah ajarin ulang tadi. Popok, minyak telon, semua peralatan Naufan sudah aku rapikan di dekat boxnya. Mbak Mita juga tahu, beber Riri. Syukurlah. Kalau gitu, apalagi yang kamu khawatirkan? Lagian kalau Naufan kebangun terus susah tidur lagi, Mita juga pasti kasih tahu, timpal Ricky. Gini ya, sayang. Dengan menyewa babysitter, bukan berarti kita ingin lepas tangan agar tidak lagi merawat anak kita. Toh kita khususnya kamu masih mengurus Naufan dengan baik. Hanya saja dengan begini,
aku ingin meringankan tugasmu dalam merawat anak-anak. Agar kamu punya waktu lebih banyak untuk istirahat. Agar kamu punya sedikit waktu untuk mengurus dirimu sendiri. Jangan dijadikan beban pikiran ya, lanjut Ricky panjang lebar. Riri mengangguk mengerti. Ia berusaha tersenyum tipis di hadapan suaminya itu. Toh tadi pun Riri sudah memastikan Naufan tidur dengan nyaman sebelum ia meninggalkannya dengan Mita. Riri juga sudah memberikan penjelasan panjang kali lebar pada Mita tentang apa saja yang harus dilakukan jika Naufan terbangun. Sekarang rileks ya, tenang. Kata Ricky seraya membelai wajah sang istri. Senyumnya mana? Goda Ricky pada istrinya itu. Riri pun mulai tersenyum malu-malu. Lalu menenggelamkan wajahnya yang memerah di D4 bidang sang suami. Siva sudah tidur. Naufan juga sudah tidur. Saatnya kita bekerja, kelakar Ricky sambil mendorong pelan kepala Riri ke bawah. Mas. Riri memukul pelan lengan sang suami gemas. Ricky tak menyahut lagi karena ia sibuk menarik selimut agar menutupi TV buh keduanya. Bersiap menyesap. 205. Manisnya madu pernikahan yang membuat keduanya merasa candu ingin melakukannya lagi dan lagi setiap kali ada kesempatan. Terlebih Ricky yang usianya sudah sangat matang dan terbilang telat dalam membina mahligai pernikahan. Ia seolah meluap kangalrah yang sejak muda terpendam lama pada keberadaan sang istri yang mampu mengimbangi H4 seratnya. Dan setelahnya, sepasang suami itu akan tertidur dengan saling mendekap satu sama lain. Merasakan kehangatan dari kulit masing-masing yang saling menempel. Dengan sisa senyum kebahagiaan dan kepuasan yang terukir di bib masing-masing. Sesekali, Riri akan terbangun untuk menaifsui Siva yang merengek. Biasanya ia juga terbangun untuk memberikan susu pada Naufan. Namun malam ini, Riri menoleh ke tempat biasanya ada Naufan, dan merasa kehilangan. Setelah menidurkan kembali Siva, Riri keluar dari kamarnya. Ia melangkah pelan menuju kamar Naufan untuk memastikan bayi itu baik-baik saja. Riri membuka pintu kamar Naufan pelan-pelan. Terlihat Mita sedang menimang Naufan yang sepertinya habis menaifsu. Riri pun mendekat untuk menghampiri. Habis minum susu ya, Mbak? Tanya Riri. Mbak Riri. Iya. Ini mau ditidurkan lagi, tapi kayaknya belum nyenyak tidurnya, timpal Mita. Sini, biar aku yang gendong. Riri mengambil alih Naufan dari tangan Mita kemudian meletakkan bayi itu di D4-nya sambil ditepuk-tepuk pelan. Mita sendiri memperhatikan bagaimana kasih sayang Riri pada bayi tersebut. Padahal setahu dirinya, Riri hanyalah ibu sambung. Saat Mita memperhatikan Riri, tanpa sengaja ia melihat jejak kemerahan di leher majikannya itu. Jejak kemerahan yang bukan hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat. Tentu karena Riri tak mengenakan jilbab. Sepertinya sudah nyenyak. Aku simpan lagi ya. Lamunan Mita terhenti saat Riri bersuara. Aku kembali ke kamar, lanjut Riri setelah meletakkan Naufan di dalam box. Ia lalu keluar dari kamar itu dan masuk lagi ke kamarnya. Dari mana, sayang? Tanya Ricky yang terbangun saat mendengar pintu terbuka. Abis lihat Naufan, jawab Riri sambil naik ke tempat tidur lalu berbaring lagi di samping sang suami. Aman kan? Tanya Ricky lagi. Alhamdulillah aman. Tidurlah lagi. Besok kita harus bangun pagi-pagi sekali, balas Riri.
Ricky menyahut singkat dan kembali memejamkan matanya. Sementara tangannya melingkar erat di pinggang sang istri. 206. Saat azan subuh berkumandang, rambut Ricky dan Riri sama-sama sudah basah. Keduanya memang bangun lebih pagi agar bisa segera bersiap untuk menyiapkan pesta pernikahan Raya dan Reyhan. Sebagai bagian dari anggota keluarga, Ricky dan Riri akan ikut didandani dengan baju seragam keluarga. Hingga mereka harus berangkat lebih pagi. Dan Riri sebagai seorang ibu, harus mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya terlebih dahulu. Salah satunya makanan untuk Siva. "Naufan sudah bangun, Mbak?" tanya Riri begitu memasuki kamar Mita. "Sudah, Mbak. Tadi bangun jam 4, belum mau tidur lagi," jawab Mita yang sedang menimang-nimang Naufan. "Mbak Mita belum salat subuh dong?" tanya Riri lagi. Mita menggeleng pelan. "Ya sudah, sini, Naufan biar sama aku aja. Mbak Mita salat dulu terus langsung siap-siap ya. Soalnya kita harus berangkat ke gedungnya pagi-pagi," timpal Riri sembari mengambil alih Naufan dari tangan Mita. Mita mengangguk mengerti. Tatapannya tertuju pada rambut Riri yang basah terurai dengan wangi sampo yang menguar. Sementara kening Riri justru berkerut saat mendapati bintik-bintik merah di telapak kaki Naufan bertambah.